Halo teman-teman, kalian pernah berpikiran nggak kenapa Tuhan itu kayak memilih Daud untuk menjadi raja dan menggantikan Saul? Sedangkan kan kalau kita tahu kan kakak-kakaknya Daud kan lebih keren gitu kan. Sedangkan Daud ini kan juga masih muda hitungannya kan, kemudian juga seorang pengembala domba. Kalau menurut kalian mengapa? Iya sih, kalau lihat dari parasnya dan perawakan kakak-kakak Daud, secara manusia itu sudah sangat keren. Bahkan Samuel juga berpikir sama seperti kita. Tapi Samuel tetap taat atas keputusan Tuhan dan berbuat seperti yang difirmankan Tuhan loh. Seperti kita juga seringkali memilih sesuatu seperti pacar atau teman yang berdasarkan apa yang indah dilihat mata dan bukan dari dalamnya. Iya, kadangkala kita juga dipengaruhi apa kata orang tentang kita. Kamu nggak pinter, kamu nggak ganteng, kamu nggak bisa apa-apa, dan lain-lain. Tapi tahukah kamu bahwa saat Tuhan memakai seseorang untuk menjadi alatnya, maka dia akan membentuk kita seperti Daud dibentuk Tuhan dalam hidupnya sejak masih muda. Apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia sering dipakai Tuhan karena Tuhan melihat hati yang benar. Begitu juga jika kita memiliki sudut pandang yang benar seperti kehendak Tuhan, maka kita akan menemukan makna hidup kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk guys, mari kita belajar tentang sudut pandang Tuhan dalam ibadah tunas yang akan dibawakan oleh Pendeta Ade Nugraha. Sudut pandang adalah bagaimana kita melihat secara utuh diri kita yang nantinya akan memunculkan sebuah nilai yang sangat penting, dan dikatakan ini akan menentukan hidup kita. Nah, di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat ke-23 ada satu ayat emas yang berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jadi artinya ayat ini dapat diterjemahkan secara luas bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita pandang tentang diri kita, ini akan menentukan kehidupan kita. Ya, memang tidak mudah kita menentukan nilai atau memiliki sudut pandang yang benar, karena bagaimanapun setiap hari di dalam kenyataan realita hidup kita, kita berhadapan dan sedang dinilai oleh penilaian yang dunia berikan. Nah, penilaian dunia ini misalnya dikatakan bahwa memiliki tubuh yang lebih tinggi lebih baik, atau orang pinter akan lebih sukses. Nah, kemudian juga warna putih itu lebih baik daripada hitam. Kemudian orang yang tubuhnya langsing itu lebih baik daripada yang tubuhnya gemuk. Nah, kemudian juga keberhasilan itu diukur oleh seberapa banyak mencapai prestasi. Kemudian juga kebahagiaan itu diukur dengan hal-hal yang kita miliki. Kekayaan juga diukur dengan seberapa banyak yang kita miliki. Itu adalah penilaian-penilaian yang dunia berikan. Nah, pada akhirnya penilaian itu tentu saja banyak membuat orang-orang menjadi korban. Orang-orang banyak yang merasa tidak beruntung kalau dia memiliki tubuh yang kurang tinggi. Orang-orang tidak merasa kurang beruntung kalau dia memiliki wajah yang kurang cantik. Padahal cantik itu juga adalah ukuran yang tidak baku gitu, karena ini merupakan ukuran yang relatif. Nah, akhirnya banyak orang yang merasa kecewa, banyak orang yang merasa kurang beruntung, bahkan banyak orang yang kecewa dengan keadaan dirinya, tidak dapat menerima dirinya karena ada ukuran-ukuran yang terlanjur diberikan oleh dunia. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah memang seperti itu jati diri kita, ukuran diri kita? Nah,
Di dalam kitab 1 Samuel ada satu peristiwa di mana Samuel harus memilih salah satu anak Isai untuk menjadi raja pengganti Saul, raja Israel. Nah, Samuel melihat anak-anak Isai ini dengan perawakan yang tinggi, gagah, maka Samuel berpikir inilah contoh atau sosok yang tepat untuk menjadi seorang raja. Tetapi cara pandang Samuel, sudut pandang Samuel, penilaian dia berbeda dengan cara pandang atau sudut pandang Tuhan. Karena di sini dikatakan apa yang dilihat manusia tidak sama dengan apa yang dilihat Tuhan. Manusia melihat perawakan, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi artinya apa? Artinya semua yang dunia nilaikan, ukuran dunia tidak sama dengan Tuhan berikan penilaian atau sudut pandang dari Tuhan. Nah, untuk mendapatkan sudut pandang yang benar, penilaian yang benar, maka kita harus berdasarkan kepada sudut pandang Tuhan. Apa yang Tuhan nilaikan kepada kita itu sangat jelas bahwa kita berharga di mata Tuhan. Bukan karena perawakan kita, bukan karena wajah kita, bukan karena warna kulit kita. Kita semua berharga di mata Tuhan. Bahkan dikatakan kita adalah biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan, dan rancangan rencana Tuhan mengenai kita adalah rancangan dan rencana yang penuh dengan harapan, bukan rancangan rencana kecelakaan. Jadi hari ini kita akan mendapatkan penilaian atau cara memandang yang benar adalah dengan melihat apa yang Tuhan lihat menjadi sudut pandang Tuhan. Jadi hari ini jangan kita terganggu dengan penilaian-penilaian yang dunia ukurkan kepada kita. Jangan kita merasa sedih dan gagal karena mungkin teman-teman kanan kiri sudah menilai kita. Tetapi pegang ukuran yang Tuhan telah ukurkan kepada kita, bahwa kita berharga di mata Tuhan dan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa bersama Tuhan. Jadi hari ini tetap semangat, tetap percaya diri, lakukan segala sesuatunya dengan baik, karena kita memang dirancangkan untuk menjadi luar biasa. Tuhan memberkati.